Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini kita akan belajar Python kembali dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah variabel. Oke, sebelum itu jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini dan kita akan lihat dan lanjutkan kembali teman-teman. Apa itu variabel? Variabel itu ibarat wadah, teman-teman. Dan wadah ini bisa kita berikan sebuah isi kan. Isinya itu bisa nilai, bisa berupa angka, bisa berupa huruf dan lain sebagainya, teman-teman ya. Nah, di sini tinggal wadah ini bisa kita berikan nama. Misal wadahnya nama, maka isinya ya nama gitu ya. Wadah untuk angka, maka isinya angka. Gitu, teman-teman. Nah, penulisannya sendiri untuk variabel di Python, itu tinggal kita tulis nama variabelnya sama dengan terus nilai dari variabel tersebut. Ya, misalnya John untuk string, number, angka langsung ya, 24 misalnya. Sekali lagi kalau untuk string itu pakai tanda kutip, kalau integer atau angka, itu langsung tidak pakai tanda kutip. Oke, teman-teman. Nah, sehingga kalau kita menuliskan, kalau kemarin kan kita belajar menuliskannya atau mencetaknya dengan print tanda kutip hello gitu ya. Nah, kita bisa menuliskan, ini ya, apa namanya, kan isi dari variable name itu John kan. Nah, kita bisa ketika kita print name, kita print nama variabelnya tanpa tanda kutip, maka yang akan ditulis adalah John. Tapi kalau si name ini kita pakai tanda kutip, maka dia akan jadi string biasa. Jadi akan dicetaknya ya name gini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita start exercise dulu, assign Bob to name variable. Oke, name, kita punya variable namanya adalah Bob. Oke, tidak perlu pakai tanda kutip teman-teman, langsung aja print value of variable. Oh ya, yang diharapkan nanti yang keluarnya seperti ini ya, kita lihat dulu ya. Oke, Bob 7. Oke, di sini, print name. Oke, assigns, 7 to number variable. Oke, sekarang number sama dengan 7. Kita berikan, variabelnya number itu nilainya 7. Terus kita print, apa yang di-print? Yang di-print adalah number. Kita play dulu, apakah sama dengan diharapkan? Oke, sama ya. Oke, kita submit. Oke, berhasil teman-teman. Baik itu ya. Jadi penulisan untuk variabel, nama variabel, terus nilainya kalau sering pakai tanda kutip, kalau angka pakai, tidak perlu pakai tanda kutip. Nah, penulisan variabel yang baik itu, eee, bisa menggunakan lowercase semua teman-teman ya. Jadi nama variabelnya lowercase semua. Terus kalau terdiri dari 2 kata, maka pastikan menggunakan tanda, apa namanya, underscore. Disatuin juga bisa sih, cuman kurang enak dibaca aja gitu ya. Biar rapi, kita pakai underscore. Nah, kalau bisa juga tidak 1 huruf gitu ya, terus, apa namanya, diawali dengan angka atau gabungan antara huruf besar dan huruf kecil. Oke. Nah, misalnya namanya apple count ya, jumlah apel, oke, harga dari apelnya pakai underscore, sehingga nanti ketika pengoperasiannya mudah, terbaca teman-teman ya. Kayak gini, ini adalah, rumus untuk mencari total harga, jadi jumlah apel dikali jumlah harga gitu ya, atau harga apelnya sorry. Print total price, nanti ini akan mencetak hasil operasi dari apple count dikali apple price. Oke. Kita coba aja dulu, kita lanjutkan teman-teman. Oh iya, variabel juga bisa dikalikan dengan variabel itu sendiri. Misalnya, length sama dengan 5, area sama dengan length dikali length. Jadi ini dikali ini. Jadi variabel ini bisa dikalikan gitu ya. Bahkan nanti dikali length bisa banget ya. Nanti ketika print area, maka yang muncul outputnya adalah 25 sesuai dengan perkalian dari 5 kali 5 teman-teman. Oke? Ya kita coba ya, di sini kita punya variabel apple price 2, apple count-nya 8. Nah, kita assign the result of, apple price kali apple count to the total price. Oke, sama kayak tadi ya, total price itu sama dengan, apple price dikali dikali apple
count. Oke. Nah, di sininya kita print apa yang di-print? Yang di-print adalah total price, ya. Jadi nanti yang akan dicetak adalah hasil perkalian antara antara apple price dan apple count. Oke ya, 2 kali 8 ya, sama. Apple price-nya 2, apple count-nya 8 sama dengan 16. Oke, berhasil teman-teman ya. Itu, cara menggunakan variabel. Selanjutnya kita juga bisa mengupdate atau mengganti nilai variabel itu sendiri dengan di bawahnya kita ganti ya, kita tulis nama variabel tersebut, terus, eee, misalnya X sama dengan 5. Ketika print X nilainya berapa? 5 kan. Nah, di bawah print X kita update X sama dengan 11. Nah, ini tuh nanti si variabel yang tadinya 5 nanti di-override, diganti ya, yang tadinya 5 menjadi 11. Maka ketika print X nilainya menjadi 5 bukan 11 lagi. Oke. Sorry, maksud saya menjadi 11 bukan 5 ya. Nanti awalnya 5 menjadi 11 karena 5-nya udah di-override atau diganti menjadi 11. Oke. Nah, selain mengganti angka tersebut, secara langsung misalnya 5 jadi 11, kita juga bisa mengganti misalnya X sama dengan 5, X sama dengan X plus 3 ya. Jadi bisa seperti ini, X-nya berapa? 5 tambah 3, 8 ya. Maka X sekarang nilainya adalah 8. Awalnya ketika print X 5, ini print X-nya sekarang 8, oke. Karena X-nya sudah di-update menjadi 8, oke. Terus ada cara untuk, menyingkat. Misalnya kalau penjumlahannya adalah X sama dengan X plus 10, jadi dijumlahkan dengan variabel itu sendiri, kita bisa singkat menjadi X plus sama dengan 10. Ini juga ketika X min 10, X min sama dengan 10. X kali sama dengan 10. Ini syaratnya ketika angka yang dioperasikan adalah variabel itu sendiri. Oke, teman-teman. Nah, itu jadi seperti ini ya. Nah, kita coba latihan. Oke, kita inginnya nanti keluar seperti ini 20 dan 70, add 50 to money variable. Oke, berarti nanti, eee, di sini money ya, sama dengan add 50 to money. Oke, nanti ketika print money nanti 20 kan. Oke, nah money sama dengan 20 plus 50 ya. Oke, selanjutnya print value of money variable, print money. Oke, kita cek dulu. Oke, bisa ya. Tapi bisa juga seperti teman-teman karena yang ditambahkan adalah money, maka bisa juga nanti penulisannya, seperti tadi ya, jadi shorthand ya. Shorthand itu kalau X sama dengan X plus 10, maka nanti X plus sama dengan 10. Atau berarti money plus sama dengan 10, 50 kalau ini ya. Maka hasilnya, sama aja ya. Jadi untuk menyingkat tulisannya bisa digunakan seperti ini. Kalau kita submit, oke berhasil ya. Oke teman-teman, itu cara untuk mengupdate nilai yang tadinya 20 menjadi 70 dengan menambahkan money ditambah, 50. Oke, sekarang bagaimana cara menggabungkan, string ya. Misalnya ada hello ditambah hello ya, atau gini, kita punya variable name namanya John. Nah, nanti print ketika ini, kita punya string my name, nah ketika kita pakai tanda plus, terus ditulis, nama variabelnya, maka nanti akan tercetak untuk yang hello pakai tanda kutip plus Python ya, plusnya di tengah-tengah nih tanda kutipnya di antara mereka, ini akan muncul hello Python. Nah ini juga my name is plus nama variabelnya name, nanti name-nya apa? John, maka dia akan jadi my name is John. Oke, kita akan coba teman-teman di sini assign both to my name ya, sama dengan pakai tanda kutip Bob. Print, oke, print I am Bob, kombinasikan dengan my name. Oke, berarti my name di sini plus teman-teman, pakai plus ya jangan lupa, terus di sini berarti nama variabelnya.
my name. Oke, jadi nanti keluar harusnya sih oke, I'm Bob, my name variable bentar, and string. Oke, yang diharapkan itu oh, berarti nggak perlu pakai Bob lagi teman-teman ya. Nggak perlu pakai Bob, berarti tinggal I am aja ya. I am, nanti I am Bob. Oke, I am, my name-nya siapa? Bob. Oke teman-teman, kita coba dulu ya. Oke, berhasil. Jadi itu cara untuk menambahkan string ya. Jadi menggabungkan string. Oke, yang terakhir adalah tentang tipe data. Nah, kita tahu tadi kita udah belajar bahwa kalau dia kata kalimat yang tandanya menggunakan tanda kutip ya, 2 ataupun satu tanda kutipnya itu namanya tipe string. Sedangkan kalau angka nilainya ya, itu nilainya, tipe integer ya, bilangan bulat, bilangan-bilangan yang bisa dioperasikan. Misalnya, perbedaannya adalah kita udah belajar kalau dia integer, ketika 5 di plus 7 tanpa tanda kutip akan dioperasikan hasilnya adalah 12. Tapi kalau dia string, ini stringnya tanda kutipnya di angkanya aja ya, terus ditambah di sini, ya. Maka ketika tanda kutip 5 tanda kutip plus, tanda kutip 7 tanda kutip, maka ini karena string ditambah string, maka dia jadi berapa? Jadi 57 teman-teman, oke. Jadi ini ditambah ini. Jadi tidak dioperasikan begitu saja, cuma digabung aja si huruf tersebut, ya. Nah, terus bagaimana cara istilahnya apa ya, mengkonversi, ya. Misalnya oh ya, misalnya saya ingin, the apple cost, ini kan string, ini string. Di tengah-tengahnya ada integer karena di sini saya punya variabel namanya price, nilainya 3 gitu ya. Nah, the apple cost sama dengan saya masukin integer, terus, tanda kutip dollar, ini string, ini integer. Ini nggak bisa teman-teman, nanti dia bakalan error. Agar tidak error, si ini kan integer, si price, maka kita harus konversi menjadi string. Caranya adalah tinggal sebelum price kita kasih str ya, dalam kurung price. Artinya kita mengkonversi ya, nilai price ini menjadi nilai yang tadi integer menjadi string. Nanti akan hasilnya menjadi default cost is ya, $3. Oke, teman-teman. Nah, harusnya ini nggak ada is-nya ya, karena di sini nggak ada is-nya ya. Oke, kita next aja. Nah, sama halnya kalau misalnya kita punya nilai di sini count-nya ini string, pakai tanda kutip string ya. Price-nya 100 integer, ini integer. Terus total price sama dengan price kali in count. Nah, dan kalau kita ingin sekali lagi kalau suatu string ya dikalikan dengan integer itu nggak bisa ya. Apalagi string ditambah string juga nggak akan dioperasikan. Maka kita harus konversi angka ini yang tadinya string menjadi integer. Tinggal sebelum variabel angka tersebut kita kasih int. Nama variabelnya apa? Count kan? Tinggal dikali int count, maka si angka tersebut dikonversikan yang tadinya string menjadi integer, ya. Jadi total price, price kali integer count, print total price, nanti munculnya 300 karena 100 dikali 3. Oke teman-teman, kita akan coba latihan yang terakhir ya. Print I am, 24 years old using the variable. Oke, kita cek dulu ya. Print, kita pakai tanda kutip, ya, I am, terus di sini, ditambah kan, ditambah, kalau kita langsung aja age misalnya teman-teman ya, age, terus di sini, years old. Nah, oh ya agar dia ada spasinya, kita pakai spasi di sini ya, terus antara angka dan years old-nya ada spasi, kita kasih spasi di antara tanda kutip, tek. Nih kalau kayak gini nanti error teman, makanya si age ini kita konversikan menjadi string str dalam kurung age ya, terus ini ditambah ya. Oh iya kalau ini dulu aja deh, entar kita cek lagi. Oke bisa ya. Nah kalau nggak pakai str kita coba dulu deh, kalau nggak pakai str bisa nggak? Oke nggak bisa ya. Jadi dia bisanya kalau string ini string maka ini harus string juga. Kita tambahkan dengan str age. Selanjutnya count.
convert the count variable to integer, eee, tipe data, oke, dan ini ditambah satu ya, oke. Nah, berarti di sini print ya, di sini berarti int ya kita convert, count-nya, oke, count-nya kita convert menjadi integer ditambah satu, oke teman-teman. Jadi karena dia kalau nggak pakai int, dia kan masih string, string ditambah satu, string ditambah integer nggak bisa, ya. Maka si ini harus kita convert menjadi integer. Caranya kita kasih int, dalam kurung nama variabelnya count, ditambah satu sama dengan nanti jadi 6, oke. Oke berhasil ya, kita submit dulu. Oke teman-teman itu dulu untuk pembelajaran variabel. Ya, untuk Python mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pelajaran Boolean and Condition di video berikutnya. Saya Firman Patloro undur diri. Kalau ada pertanyaan dan komentar bisa di kolom komentar ya. Atau ada request juga boleh di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.